demokrasi terpimpin adalah masa di mana kekuasaan pemerintah terpusat pada Presiden Soekarno. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya demokrasi terpimpin. 1. Pemusatan kekuasaan. 2. Konfrontasi dengan Malaysia. 3. Keadaan ekonomi yang memburuk. 4. Gerakan 30 September 1965. Nah, apa akibat runtuhnya demokrasi terpimpin itu? Akibat dari runtuhnya demokrasi terpimpin, yang pertama berakhir Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin berakhir dan digantikan oleh Orde Baru. Yang kedua, perubahan sistem politik. Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang cukup signifikan. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Peristiwa G30 SPKI dan upaya pemberantasan PKI yang dilakukan oleh Orde Baru mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dalam skala besar. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari demokrasi terpimpin yang pertama itu adalah pentingnya pembagian kekuasaan. Pemusatan kekuasaan di satu tangan dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakstabilan politik. Yang kedua itu adalah stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil sangat penting untuk membantu keberlangsungan pemerintah. Yang ketiga itu adalah toleransi dan persatuan. Keberagaman harus disikapi dengan toleransi dan persatuan. Konflik yang berkepanjangan dapat memicu terjadinya perpecahan. Nah, setelah masa demokrasi terpimpin, ada lagi masa selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Yuk kita tanyain ke teman saya. Let's go. Dap. Apa itu masa Orde Baru? Oh, Orde Baru. Sini duduk dulu. Sorry ya tadi tidur. Ngantuk soalnya. Nah, tadi kan apa itu masa Orde Baru? Ya. Nah, jadi Orde Baru itu adalah masa pemerintahan Indonesia yang dimulai setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, yang dimulai ditandai dengan kekuasaan dari Presiden Soeharto. Adapun faktor yang menyebabkan awal terjadinya masa Orde Baru itu yang pertama peristiwa G30 SPKI yang dimulai pada tanggal 30 September 1965 yang menyebabkan kekacauan politik dan mengganggu keamanan serta ketertiban negara. Lalu yang kedua itu ada surat perintah 11 Maret atau yang disingkat tuh Super Smart. Nah, sebenarnya surat ini adalah surat pengesahan dari Presiden Soekarno terhadap Presiden Soeharto sebagai rangka untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara. Tapi surat yang aslinya masih menjadi misteri sampai saat ini karena belum ditemukan. Lalu yang ketiga itu ada penguatan posisi Soeharto. Nah, dengan dukungan dari militer dan khalayak masyarakat, akhirnya ia pun membentuk suatu kabinet dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Nah, yang terakhir itu adalah mulai berakhirnya masa Orde Lama. Nah, secara bertahap kekuasaan Presiden Soekarno kan mulai terkikis nih. Nah, akhirnya pada tahun 1967 akhirnya Soeharto pun diangkat menjadi presiden secara resmi dan membubarkan MPRS. Nah, ini ditandai dengan berakhirnya masa Orde Lama serta munculnya masa Orde Baru. Jadi gitu. Thank you, Dap. Nah, adapun tujuan dari Orde Baru tersebut, tapi mungkin ditanyain yang lain aja soalnya saya mau tidur soalnya ngantuk nih. Oke, sana. Iya. Tadi saya disuruh buat nanyain apa sih tujuan dari Orde Baru. Oke, jawab ya. Tujuan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, memulihkan stabilitas dan keamanan. Setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah berupaya keras untuk memulihkan stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, mengembangkan ekonomi. Orde Baru berfokus pada pengembangan ekonomi dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan yang ketiga, mengembalikan ketertiban. Pemerintah Orde Baru berupaya untuk mengembalikan ketertiban dan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, ciri-ciri Orde Baru akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ciri-ciri Orde Baru yaitu 1. Terpusatnya kekuasaan. Kekuasaan pemerintah sangat terpusat pada Presiden Soeharto. Kedua, stabilitas politik. Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang cukup lama.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat meskipun tidak merata. Dan keempat, pengekangan kebebasan. Kebebasan berpendapat dan berserikat dibatasi. Dan terakhir, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi masalah yang cukup serius. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Orde Baru muncul sebagai respon terhadap situasi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi itu untuk materi dari demokrasi terpimpin serta awal munculnya Orde Baru. Ya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Dava Janar Sutadi. Saya Mela Astrid Putri. Saya Firdaus Rahman. Saya Akbar Ali Tantowi. Saya Ayu Indah Lestari. Saya Nonol Arbia. Ya, see you next guys. Anjay.